Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini perkenalkan, nama saya Jimmy Daru Coktopianus Teknip dari Ilmu Kelautan Fakultas MIPA Angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan materi statistika dasar, yaitu analisis, regresi, dan kolerasi. Yang pertama itu dimulai dari pendahuluan. Analisis regresi adalah dan kolerasi adalah dua teknik statistika yang penting dalam ilmu kelautan. Kedua teknik ini membantu para peneliti untuk memahami hubungan antara variabel-variabel yang terkait dalam data kelautan. Analisis regresi adalah metode statistik yang digunakan untuk memahami hubungan antara satu variabel dependen atau variabel respon atau Y dan satu atau lebih variabel independen atau variabel prediktor atau X. Tujuan utama dari analisis regresi adalah untuk memodelkan prediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang terkait. Selanjutnya, masuk ke jenis regresi. Yang pertama itu adalah regresi linear yang digunakan untuk ketika hubungan antara variabel dependen dan variabel independen dapat dijelaskan dengan garis lurus. Yang kedua adalah regresi logistik yang digunakan untuk ketika variabel dependen bersifat biner atau kategori. Yang ketiga adalah polinomial yang digunakan ketika hubungan antara variabel dependen dan variabel independen tidak linear dan tidak dijelaskan dengan polinom. Yang keempat adalah non parametrik yang digunakan ketika asumsi tentang distribusi atau data tidak dapat dipenuhi. Lanjut ke model regresi. Dalam analisis regresi, kita membangun model matematis yang menggambarkan hubungan antara variabel independen Y dan 1 atau lebih variabel independen atau X. Model regresi umumnya dinyatakan dalam bentuk persamaan matematis seperti Y sama dengan A tambah B kali X. Dalam analisis regresi, tujuannya adalah untuk memperkirakan koefisien regresi yang dioptimalkan sehingga model dapat diprediksikan yang akurat terhadap variabel dependen. Penerapan analisis regresi dalam ilmu kelautan. Yang pertama itu adalah studi hubungan antara faktor lingkungan tunggal kepada populasi suatu spesies organisme tertentu atau linear sederhana. Yang kedua adalah hubungan antara perbedaan faktor lingkungan terhadap pertumbuhan plankton atau linear berganda. Analisis kolerasi adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan hubungan antara dua atau lebih variabel. Dalam konteksnya, analisis kolerasi membantu untuk memahami sejauh mana dua variabel yang berbeda berhubungan satu sama lain. Kolerasi tidak dapat menyeratkan hubungan-hubungan sebab akibat, tetapi tidak hanya untuk mengukur sejauh mana perubahan dalam suatu variabel berkaitan dengan perubahan dalam variabel lainnya. Jenis korelasi. Korelasi Pearson juga dikenal sebagai korelasi produk moment, mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel berkelanjutan. Korelasi Spearman mengukur hubungan monotonik antara dua variabel yang tidak terbatas pada hubungan linear cocok untuk data ordinal dan data yang tidak berdistribusi normal. Korelasi kendal mirip dengan korelasi Spearman, mengukur hubungan monotik antara dua variabel tetapi menggunakan peringkat data. Pengukuran kekuatan dan arah kolerasi. Kekuatan kolerasi mengidentifikasikan seberapa eratnya hubungan antara dua variabel, sedangkan arah korelasi menunjukkan apakah hubungan itu positif, berhubungan langsung, atau negatif, berhubungan terbalik. Kekuatan kolerasi dapat berkisar dari -1 hingga +1. Nilai +1 menunjukkan kolerasi sempurna positif, di mana kedua variabel bergerak searah. Nilai -1 menunjukkan kolerasi sempurna negatif, di mana kedua arah variabel bergerak dalam arah yang berlawanan. Sedangkan nilai 0 menunjukkan tidak adanya kolerasi linear antara dua variabel. Pengukuran kekuatan dan arah kolerasi
juga mengidentifikasikan seberapa eratnya hubungan antara dua variabel, sedangkan arah kolerasi tersebut apakah menunjukkan hubungan itu positif, berhubungan langsung, atau negatif, berhubungan terbalik. Untuk contoh gambarnya ada di bawah dalam PPT saya. Kesimpulan, regresi adalah teknik statistik yang digunakan untuk memahami hubungan antara satu variabel dependen atau variabel yang ingin diprediksi dan satu atau lebih variabel independen atau variabel yang digunakan untuk memprediksi. Kesimpulan dan analisis regresi dapat memberikan informasi tentang kekuatan dan arah hubungan antara variabel-variabel tersebut. Kolerasi juga Kolerasi adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur seberapa eratnya hubungan antara dua variabel. Lanjut untuk tugas yang diberikan oleh Bapak pembimbing saya. Umumnya saya akan membahas soal yang ada di PPT pada materi yang diberikan oleh dosen saya. Yang pertama itu kita harus mencari hasil data analisanya. Kita pilih regression, kita oke. Berhubung saya sudah mengaturnya dari awal, tinggal di enter ya, kita langsung dapat sampai residual output, sampai ke residual output. Selanjutnya kita mengambil dari sini untuk selanjutnya di sini kita telah mendapatkan nilai yaitu 16,6414 614 seperti ini, seperti yang kita ketahui biasanya diambil itu hanya 3 angka di belakang koma. Selanjutnya kita ambil nilai B nya yaitu 20,239. Kita pindahkan ke B. Selanjutnya kita kerjakan Y sama dengan tidak bisa. Itu dengan rumus A ditambah B berarti 16 dikali jadi 16,6614 ditambah buka kurung ditambah 20,239 X. Oke, mari kita tandain dulu dengan warna. Sedikit maaf, kita tandain dengan warna biru. Selanjutnya kita akan mengerjakan berhubung kita telah menemukan nilai A nya adalah nilai A yang tadi ini, dan sedikit salah, mohon maaf, 16,614 dengan nilai B 20,239. Selanjutnya kita masukkan ke dalam dengan rumus itu 16,614 maaf 20,239. Lanjut dengan menggunakan rumus Excel, itu ini kali enter dengan hasil segini. Dilanjut dengan nilai kedua. Mohon maaf jika ada kesalahan sedikit, mungkin karena dan sedikit dari suara saya kurang bagus berhubung saya kurang sehat.
dengan poin kedua tadi hampir sama juga dengan 16,614 tambah B 20,239. Lanjut untuk mencari hasilnya, kita gunakan rumus yang seperti tadi. Ini ditambah kurung ini kali ini tutup kurung. Mungkin ada sedikit kesalahan, mungkin saya perbaiki dulu. Harusnya dia tidak hasil dengan oke. Nah, hasil mohon maaf saya perbaiki dulu. Dan di sini oh iya, mohon maaf sebelumnya ada kesalahan di bagian ini, harus dikali ini. Nah, hasilnya segini. Dan untuk nomor satu hasilnya adalah ini. Nomor dua hasilnya pertama adalah 83,4027 dan hasilnya kedua adalah 16,614. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, tutur kata maupun hal yang kurang enak untuk dilihat, saya mohon maaf. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum, shalom. Saya izin undur diri. Terima kasih.